Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya di channel ini. Pernahkah kalian merasa frustrasi karena selalu gagal membentuk kebiasaan baru yang positif? Mungkin kalian sudah mencoba berbagai cara, dari menggunakan aplikasi pengingat sampai menulis jurnal, tapi tetap saja sulit untuk konsisten. Tenang, karena hari ini kita akan membahas rahasia membentuk habit baik yang akan membawa kesuksesan dalam hidup kita. Teman-teman, sebelum kita mulai membentuk kebiasaan baru, ada satu hal krusial yang sering terlewatkan, yaitu mengetahui mengapa kita ingin membentuk kebiasaan tersebut. Ini bukan sekadar pertanyaan sederhana, tapi fondasi yang akan menentukan apakah habit kita akan bertahan lama atau hanya bertahan seminggu. Mari kita bicara tentang dua jenis motivasi, intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik datang dari luar, seperti pujian orang lain, hadiah, atau tekanan sosial. Sedangkan motivasi intrinsik berasal dari dalam diri kita sendiri, keinginan tulus untuk berkembang, passion murni, atau nilai-nilai personal yang kita pegang. Contohnya begini, ketika kita ingin berolahraga rutin, motivasi ekstrinsik bisa berupa keinginan untuk dipuji karena bentuk tubuh yang bagus. Sementara motivasi intrinsik adalah keinginan untuk merasa lebih sehat, lebih berenergi, dan bisa menikmati hidup lebih lama bersama keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa motivasi intrinsik jauh lebih powerful dalam membentuk kebiasaan jangka panjang. Kenapa? Karena motivasi intrinsik tidak bergantung pada faktor eksternal yang bisa berubah-ubah. Ketika kita melakukan sesuatu karena benar-benar ingin melakukannya, kita akan lebih mudah bertahan menghadapi tantangan. Nah, bagaimana cara menemukan motivasi intrinsik? Cobalah teknik 5 whys. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa sebanyak 5 kali untuk setiap kebiasaan yang ingin dibentuk. Misalnya, mengapa aku ingin bangun pagi? Karena ingin olahraga. Mengapa ingin olahraga? Karena ingin lebih sehat. Mengapa ingin lebih sehat? Karena ingin punya energi untuk bermain dengan anak. Mengapa ingin punya energi untuk bermain dengan anak? Karena ingin menjadi orang tua yang aktif dan memberikan kenangan indah bagi anak. Lihat bagaimana jawaban terakhir jauh lebih dalam dan bermakna dibanding jawaban pertama. Itulah motivasi intrinsik yang sesungguhnya. Selain itu, penting untuk menyelaraskan habit baru dengan nilai-nilai personal kita. Jika kita sangat menghargai kreativitas, mungkin kebiasaan menulis setiap pagi akan lebih mudah dipertahankan dibanding rutinitas yang tidak sesuai dengan nilai kita. Teman-teman, dalam membentuk habit baru, jangan terjebak dengan target yang terlalu besar di awal. Mulailah dari langkah kecil yang bisa dilakukan konsisten. Misalnya, daripada langsung targetkan olahraga 1 jam setiap hari, mulailah dengan 5 menit stretching setiap pagi. Yang tak kalah penting adalah menciptakan lingkungan yang mendukung. Siapkan peralatan yang diperlukan malam sebelumnya. Jauhkan hal-hal yang bisa mengganggu, dan kalau bisa, cari teman yang bisa saling mendukung dalam perjalanan membentuk habit baru ini. Ingat, kegagalan adalah bagian normal dari proses. Jika suatu hari kita tidak bisa menjalankan habit baru, jangan langsung menyerah. Lihat itu sebagai pembelajaran dan mulai lagi keesokan harinya. Yang terpenting adalah konsistensi jangka panjang, bukan kesempurnaan setiap hari. Teman-teman juga bisa mencoba teknik habit stacking, menempelkan kebiasaan baru pada rutinitas yang sudah ada. Misalnya, setelah minum kopi pagi, aku akan membaca buku selama 10 menit. Ini membuat habit baru lebih mudah diingat dan dilakukan. Untuk mengukur progres, buatlah sistem tracking sederhana. Bisa pakai aplikasi atau cara manual seperti habit tracker di jurnal, tapi ingat,
Fokusnya bukan pada strik atau catatan sempurna, melainkan pada konsistensi dan improvement secara keseluruhan. Nah, teman-teman, itulah pembahasan tentang pentingnya motivasi intrinsik dalam membentuk habit kesuksesan. Ingat, perubahan sejati dimulai dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita memahami dengan jelas mengapa kita ingin berubah, setengah pertempuran sudah dimenangkan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dalam membentuk kebiasaan baik. Ya, dadah!